Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wa balawnahum bil hasanati wasyayiat. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Mungkin karena kita lupa bahwa setiap kegembiraan, kebahagiaan, keberuntungan adalah ujian dari Allah, sampai kita lupakan Allah. Saat ini kita diuji dengan kesulitan. Dan setiap ujian harusnya menghasilkan ilmu atau meningkatkan iman. Jangan ujian itu berlalu begitu saja. Pandemi harusnya menghasilkan ilmu, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Harus menghasilkan ilmu. Dari pandemi juga harus menghasilkan iman. Karena kita tahu kapan lagi kita memiliki kondisi hati yang terhimpit kecuali saat ada kesulitan, dan saat itu saat yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya pandemi ini sudah selesai 3-4 bulan yang lalu. Tetapi banyak sekali kecurangan, kebohongan bahkan pada diri kita muslimin. Kecurangan, kebohongan yang memanfaatkan pandemi sebagai alat politik. Dan kita muslimin pun tidak tergugah oleh pandemi ini. Seharusnya virus COVID-19 ini betul-betul mampu membuat kita semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi sekarang justru terbalik. Kita semua takut mati oleh COVID-19. Padahal demi Allah COVID-19 tidak mematikan. Yang mematikan kita adalah tugas Israel mencabut nyawa kita. Bahkan Israel pun tidak sanggup mencabut nyawa kita ketika belum masuk ke dalam waktu kematian. Israel tidak berani mencabut nyawa kita. Harusnya COVID ini sudah hilang. Kalau dari musibah ini tauhid kita semakin meningkat. Seperti apa tauhid itu? Qul huwallahu ahad. Sampai kita mampu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah, itu. Allahus samad, warna hidup kita hanya Allah saja. Kita tidak diwarnai oleh yang lain. Tidak partai politik, tidak pemahaman politik, tidak urusan dunia, tidak dagang, tidak apapun yang mewarnai hidup kita. Warna hidup kita hanya Allah saja. Seandainya bertolakan dengan Allah, kita tinggalkan. Hanya itu, hadirin. Kita akan meninggal. Cepat atau lambat akan meninggal. Kita akan mati. Kenapa kita membiarkan diri kita diwarnai oleh sesuatu yang lain? Allah saja. Kita dilahirkan hidup untuk ibadah. Seyogianya kita pun mendidik anak-anak kita. Pendidikan pertama kepada mereka adalah ibadah. Bukan mengajarkan piano atau olah vokal, bukan. Banyak anak-anak kita diajarkan piano, olah vokal. Sepertinya akan membuat rumah kita menjadi gereja. Nauzubillah min dzalik. Silakan belajar keterampilan itu. Tapi yang pertama yang harus diajarkan adalah ibadah. Entah apakah kita akan sanggup menjawab pertanyaan malaikat nanti, kenapa anak-anakmu tidak mampu beribadah? Karena saya lupa mengajarkan ibadah. Nauzubillah min dzalik. Karena warna hidup kita duniawi. Allahus samad. Hari ini kita ikrarkan hanya Allah yang akan mewarnai hidup kita. Kenapa hanya Allah yang akan mewarnai hidup kita? Karena lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak dipengaruhi oleh anak, juga tidak dipengaruhi oleh orang tua. Allah tidak dipengaruhi oleh keluarga, karena Allah qiyamuhu binafsi, hadirnya sendiri. Wahdaniyah, hanya satu, tidak ada yang lain. Betul-betul original kebenaran tanpa pengaruh. Dan kita bahagia dipengaruhi oleh yang maha satu. Sampai
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tidak akan mensejajarkan Allah dengan apapun, tidak akan mensetarakan Allah dengan apapun, tidak akan musyrik. Sebut saja kalau khatib disogok, tolong dukung calon kepala daerah ini, dan khatib tahu bahwa dia tidak baik, khatib tahu bahwa dia akhlaknya buruk, bahkan cenderung tidak baik kepada umat Islam. Kemudian khatib disogok dengan uang miliaran, tolong kampanyekan adik saya, misalnya seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak. Kepentingan Allah jauh lebih penting daripada uang yang besok lusa akan khatib tinggalkan. Tauhid harus hadir. Hadirin, bagaimana menghadirkan tauhid ini? Rasulullah mengatakan bahwa mengucapkan kalimat ini sangat baik. Khatib berusaha mengucapkan kalimat ini berulang-ulang setiap hari. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai hadir makna Masya Allah, subhanallah, Allah maha suci. Tidak boleh ada yang menghukum Allah dengan kata-kata Allah tidak suci. Suatu saat seorang sarjana di Rusia mengatakan Tuhan sudah kalah. Sesaat setelah mengatakan Tuhan sudah kalah, Chernobyl bocor. Dan mereka gelagapan menghadapi penyelesaian Chernobyl yang bocor saat itu. Tidak boleh kita mengatakan Tuhan sudah kalah. Atau menghukumi Tuhan, karena semesta ini milik Allah dan kita secara individu pun diciptakan oleh Allah. Dan tidak pernah Allah lepaskan, tetap kita milik Allah. Subhanallah. Allah Maha Suci. Di mana kesucian Allah sampai kita mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah setelah kita tahu Allah Maha Suci? Dan kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena semua yang Allah anugerahkan kepada kita baik untuk kita. Allah titipkan semesta ini, seluruh galaksi ini kepada manusia. Silakan olah, jadikan ilmu. Luar biasa. Semesta ini untuk manusia ciptaannya. Kita akan ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami sholat, Engkau izinkan kami bertemu denganmu 5 kali sehari, tambah tahajud 1 kali, tambah witir 1 kali, tambah duha 1 kali, tambah rawatib 5 kali. Masya Allah, sering sekali Engkau izinkan kami untuk menemuimu dalam sholat. Pada saat saum, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan kami melemahkan diri kami sehingga kami tahu bahwa kami tidak layak untuk takabur. Bahkan ketika mendapatkan musibah yang sangat pahit sekalipun, sebut saja sakit yang sangat berat atau kezoliman orang yang sangat berat untuk kita, kita tetap akan ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau anugerahkan sakit ini. Mudah-mudahan sakit ini menebus siksa neraka yang tidak perlu kami masuki. Dan mudah-mudahan sakit ini membuat Engkau ridho ya Allah. Semuanya akan kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita dizolimi, ditipu oleh teman, sebut saja kita tertipu 100 juta dan hilang. Setelah kita ikhtiar cari, hilang. Penipu itu kabur. Apakah uang itu hilang? Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengkhianati hambanya. Tidak akan pernah mengkhianati janji kepada hambanya. Mungkin dari sisi uang 100 juta itu hilang. Tapi insya Allah dia yang menipu kita akan kehilangan hidup lebih dari angka 100 juta. Sakit dengan harga yang mahal, kebahagiaan yang hilang dan seterusnya. Dan kita yang tertipu setelah ikhtiar dan ikhlas, Allah akan ganti 100 juta dengan kebahagiaan, kesehatan yang mungkin nilainya lebih dari 100 juta. Allah tidak akan pernah khianati kita. Saat ini mungkin ada umat Islam yang merasa dizolimi oleh kondisi sekarang ini. Silakan zolimi kami, silakan siksa kami dengan kezoliman itu. Allah akan menebusnya. Pasti. La yukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Setelah kita ucapkan alhamdulillah, Allah maha besar, masya Allah. Segala puji bagi Allah. Kita puji terus Allah karena setiap semua anugerah yang Allah berikan kepada kita betul-betul memberikan manfaat yang besar untuk kita. Dari sisi ibadahnya, dari sisi kesehatannya, dari sisi nasihat untuk diri kita. Masya Allah. Tugas kita itu kan ibadah. Dan hasil daripada ibadah itu bukan selesai sholat, bukan. Hasil daripada ibadah saum itu bukan Idul Fitri, bukan. Tapi
Akhir daripada ibadah adalah akhlak mulia yang hadir dari ibadah itu sendiri. Makin soleh kita. Subhanallah, alhamdulillah, sampai kita mengucapkan karena begitu mengagumkannya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita akan akui itu. Kapan? Setelah kita tahu persis bahwa Allah ini hebat dan sangat baik untuk kita, seperti surat 1 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pengasih, penyayang. La ilaha illallah. Hadirin, ada ajakan dari Rasulullah, lakinu mautakum, talkinkan orang yang akan meninggal di antaramu. Ada ulama yang bingung menentukan kapan kematian itu datang. Kemudian kapan mentalkinkannya, kan kematian itu gaib. Akhirnya ada yang mentalkinkan jenazah di makamnya ketika dikubur. Sudah sampai di liang lahat, dibaringkan, baru ditalkinkan di sana. Ada juga yang ditalkinkan pada saat sakit keras di ujung kehidupan. Padahal itu belum tentu dia sedang menghadapi kematian. Jadi di mana kita harus, kapan kita harus mentalkinkan orang yang akan meninggal? Sekarang, karena kita akan meninggal. Talkinkan diri kita sekarang, kenali Allah, kagumi Allah oleh kita sekarang, sehingga pada saatnya kita menghadapi syakaratul maut, kita sudah berada pada posisi rindu bertemu dengan Allah. Dan beratnya syakaratul maut seperti yang dialami Bilal bin Rabah. Dihimpit batu, diajak murtad oleh Abu Jahal, dan Bilal bin Rabah terus mengucapkan kalimat Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sampai bergumam dalam hatinya, ya Allah, angkat batu ini. Dan diijabah oleh Allah, didatangkan Abu Bakar menebus Bilal. Diijabah doanya. Mampukah kita menghadapi syakaratul maut seberat Bilal? Dihimpit oleh sesak dan berat. Dan sanggupkah kita tetap mengingat Allah? Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sulit. Caranya, lakinu mautakum. Belajarlah dari sejak hari ini untuk mengenali Allah. Sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan keyakinan, betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti seorang istri yang kagum kepada suaminya, atau suami yang kagum kepada istrinya. Dari jauh dia akan mengatakan untuk pasangannya, only you, hanya engkau Pak, hanya engkau Ma, tidak ada yang lain. Begitu rasa kagum kita kepada Allah. Kalau sudah kagum, maka kita akan mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah, kalau kita sudah menyatakan Allah Maha Besar dan itu hadir, yakin hadirnya dari jiwa kita, sudah tidak akan terbeli lagi keyakinan kita. Mau mendukung calon kepala daerah yang ngaco dengan bayaran yang mahal, tidak, Allah Maha Besar. Ketika ada ajakan maksiat dengan kenikmatan yang luar biasa, tidak, kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang Maha Besar di surga jauh lebih dari ini. Saya tidak akan mengorbankan kenikmatan besar nanti dengan kenikmatan kecil hari ini. Kita akan katakan Allahu Akbar sebagai pendirian. Sudah tidak mudah terbeli lagi. Bahkan nanti kita akan merasakan betul bagaimana yang benar itu jelas benar, nampak adanya, dan yang salah itu jelas salah, jelas terlihat. Sehingga kita mudah mengikuti yang benar dan meninggalkan yang salah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita tepis pandemi sekarang ini dari kehidupan kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Untuk apa? Kan tidak mematikan, ya. Agar ibadah kita tentram. Tidak ibadah dalam keadaan sakit. Mungkin kita terpapar positif COVID-19, sakit kita, tapi tidak mati. Kita tetap wajib ibadah. Kuatkah kita ibadah dalam keadaan kita sakit? Akan tetapkah beriman kita ibadah dalam keadaan kita sakit? Tidak. Kita jaga kesehatan kita optimal, tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tetap khusyuk beribadah sampai hadir akhlak mulia pada kehidupan kita. Sehingga pada saatnya nanti kita bisa tepis pandemi ini dengan kemuliaan akhlak kita, karena Allah menyayangi dan mengabulkan doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil
Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Saatnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membuat kita bisa duduk di tempat ini. Orang tua kita tentunya. Guru-guru kita yang membuat kita faham bahwa kita hamba Allah dan kita mau duduk di tempat ini. Juga tentunya guru ngaji yang pernah datang ke rumah kita mengajari pelajaran-pelajaran membaca Quran, atau guru agama. Dan juga guru-guru yang lain yang membuat wawasan kita semakin luas untuk bisa memahami bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadirin, kalau sekarang ini di benak kita ada protes tentang cara dakwah yang keras dan relatif kasar. Ada teori bahwa dakwah itu sangat tergantung apa yang dibahas dan siapa audiensnya. Kalau audiensnya keras kepala, boleh kita mengucapkan dengan intonasi yang tinggi. Dan untuk semua maksiat tolong sampaikan dengan bahasa yang seadanya. Jangan wanita tunasusila disebut dengan kupu-kupu malam, tapi sebut dengan pelacur, supaya orang tahu bahwa itu buruk. Jangan orang yang mencuri uang negara disebut dengan koruptor, tapi sebut maaf, bangsat, karena itu buruk. Supaya orang tahu, supaya orang menghindar dari keburukan itu. Tapi kalau istilahnya masih baik, bahkan cenderung istilahnya gaya, orang bisa melakukannya. Jangan kita vonis cara dakwah seseorang sebagai cara yang salah. Tapi tidak semua orang suka keras, ya. Tidak semua orang suka yang keras. Kalau tidak suka yang keras, jangan didengar. Dan jangan dihina. Hadirin, setiap malam saya sujud syukur. Terima kasih ya Allah, telah Engkau hadirkan kepada kami guru-guru agama, para ulama, para ustadz, sehingga membuat kami bisa sujud saat ini. Seandainya tidak ada ulama, al-Islam tidak mungkin sampai ke dalam hati kita. Kemudian salah seorang ulama dihinakan, maka ulama yang lainnya akan mendapatkan cibiran bibir dari jamaahnya. Maka nilai keulamaan itu rendah. Waspadai oleh kita yang satu ini, yang sekarang ini sedang marak menjadi dosa bersama. Karena satu sama lain saling memberikan kabar buruk. Titip, kalau kita muslim titip, kalau kita tidak sepakat dengan cara dia, kalau kita anggap dia begitu buruk di benak kita, jangan hinakan dia, seburuk, sesederhana apapun. Jangan hinakan ulama, jangan katakan dan jangan dikabarkan sekecil apapun. Ingat, laknat dari Allah untuk mereka yang menghinakan ulama. Sebut ulama itu salah. Saudara-saudara kita Salafi pernah mengatakan demo itu haram. Kalau penguasa melakukan kesalahan, jangan demonstrasi, datang dan nasihati. Itu dalam kondisi umat Islam yang minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas beda lagi mungkin, wallahu alam. Tapi seperti itu pendapatnya. Penguasa saja tidak boleh dipermalukan menurut Salafi. Kenapa harus ulama yang dipermalukan? Tidak mungkin orang benar 100%, pasti ada salahnya. Titip, ini titip. Siapapun termasuk guru ngaji yang datang ke rumah kita, mungkin dia memiliki kesalahan, termasuk mungkin marbot masjid yang ada di sekitar rumah kita, mungkin dia melakukan kesalahan. Jangan hinakan mereka, datangi, tegur langsung. Apalagi di media sosialkan, titip supaya hidup kita berkah. Entah siksa apa yang akan Allah berikan kepada orang yang menghinakan ulama. Khatib tidak ridho kalau ada seorang saja muslimin hanya gara-gara berseberangan paham, dia harus mendapatkan siksa dari Allah karena dia menghinakan ulama. Kalau tidak sepakat, jangan bicara. Kul khairan aulitasmut.
Hadirin, dalam khutbah kedua ini khatib mengingatkan pada diri khatib sendiri. Mari bersyukur pada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Orang tua kita, guru-guru kita, para ulama. Tanpa mereka, al-Islam tidak pernah hadir. Bahkan jauh lebih dari itu, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Karena mereka yang bukan muslim akan bahu-membahu untuk mengenyahkan muslim dan al-Islam dari muka bumi ini. Dalam Al-Quran banyak ayat tentang itu. Dan diingatkan berulang-ulang. Akan kompak bahu-membahu mengenyahkan muslimin mereka. Hati-hati. Boleh kita berseberangan pemahaman dan sudut pandang, silahkan. Tapi yang satu ini, jangan pernah hinakan ulama. Kalau dia punya salah, temui, tegur. Siksa apa yang akan Allah berikan pada kita yang menghinakan ulama, karena ulama lah yang membuat al-Islam sampai dari zaman Rasul kepada zaman kita, mudah-mudahan sampai kepada zaman anak cucu kita, sehingga kita akan tetap bertemu dengan anak cucu kita di surga kelak. Jangan sampai ada seorang pun anak cucu kita yang murtad dari Allah karena tidak faham tentang al-Islam. Hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah tuntun kita sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun keturunan kita yang murtad dari Allah. Mudah-mudahan Allah jaga juga rizki kita sampai akhir zaman nanti. Allah jaga rizki keturunan kita. Tidak ada seorang pun dari keturunan kita yang dimiskinkan oleh Allah. Sehingga kita muslimin bisa tetap ada di muka bumi ini sampai akhir zaman nanti. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.